memang mirip dengan teks amnesti, tapi dia tidak sama. Jadi serupa tidak, tapi tak sama. Nggak ada kata lain, segera ikut PPS karena ini tidak terulang lagi. Program seperti ini jarang ada ya Mbak di DJP. Masuk ke DJP online, kemudian mengunduh SPPH-nya, membayar PPh final dan melaporkan PPS. Dan nanti akan mendapatkan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya. Iya, jangan sampai ada penyesalan. Karena kalau penyesalan tuh pasti di belakang, kalau di depan pendaftaran ya Mbak. Namanya pendaftaran, betul Pak. Halo Sobat Tangtim, selamat datang di podcast Cerita Tangtim. Cerita Tangerang Timur, lugas dan terpercaya. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021, yang mana salah satunya mengatur tentang program pengungkapan sukarela. Program sukarela ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2022. Nah, seperti apa sih program pengungkapan sukarela ini? Apa saja syarat yang harus dipenuhi apabila wajib pajak ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Dan apa saja manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela? Pada kesempatan kali ini, bersama saya Nana dan Mas Adiasta Puji Pratama, selaku fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Tangerang Timur, akan mengupas secara tuntas, lugas, dan jelas. Sobat Tangtim, inilah Cerita Tangtim, episode program pengungkapan sukarela. Baik Mas Asta, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak Nana. Sehat Mbak Nana? Alhamdulillah sehat juga. Nah Sobat Tangtim, semoga dalam keadaan yang sehat juga ya semuanya. Nah Mas Asta, seperti yang kita tahu sekarang ini kan sedang ada kebijakan yang lagi happening ya, yaitu program pengungkapan sukarela. Sebenarnya apa sih program pengungkapan sukarela ini? Boleh diceritain sedikit nggak Mas? Ya, baik Mbak Nana. Jadi program pengungkapan sukarela ini sebetulnya saat ini sudah berada di menit-menit akhir nih, karena nanti batasnya kan 30 Juni 2022. Nah, PPS ini sendiri itu diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian diatur kembali dengan PMK nomor 196 tahun 2021. Jadi PPS itu singkatan Program Pengungkapan Sukarela. Jadi di sini pemberian kesempatan kepada para wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi di tahun sebelumnya. Nah, itu dengan cara membayar PPh final, kemudian berdasarkannya adalah pengungkapan hartanya. Mungkin secara umum seperti itu untuk PPS. Nah beberapa tahun lalu kan ada program yang mirip-mirip nih kayak PPS ini, yaitu program tax amnesty. Nah untuk program pengungkapan sukarela ini sebenarnya sama nggak sih kebijakannya dengan program tax amnesty beberapa tahun lalu? Ya, kalau untuk PPS sendiri itu memang mirip dengan tax amnesty, tapi dia tidak sama. Jadi serupa tidak, tapi tak sama. Ya. Nah untuk PPS sendiri ini ada kelanjutan juga dari program tax amnesty, yaitu dia dibagi menjadi dua kebijakan. Kebijakan pertama ini kelanjutan dari tax amnesty, di mana kebijakan satu, kita sebutnya kebijakan satu ya Mbak. Ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang sebelumnya dia telah mengikuti tax amnesty. Tapi pada saat mengikuti tax amnesty belum seluruh hartanya diungkap. Nah, untuk harta yang belum diungkap itu bisa diikutkan di program pengungkapan sukarela untuk kebijakan satu. Sedangkan kebijakan dua sendiri itu hanya untuk orang pribadi. Jadi badan dia tidak bisa ikut untuk kebijakan dua. Nah, untuk kebijakan dua ini adalah untuk orang pribadi yang dia memang belum mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakannya antara tahun 2016 sampai 2020. Basisnya adalah data harta yang belum dilaporkan. Maka untuk orang pribadi yang dia memiliki
harta yang belum dilaporkan antara 2016 sampai 2020, dia bisa mengikuti PPS ini untuk kebijakan 2. Seperti itu Mbak Nana. Oke, itu berarti memang untuk PPS ini ada 2 kebijakan ya Mas, jadi itulah yang membedakan dengan program tax amnesty sebelumnya. Nah, selanjutnya dengan PPS ini kan wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang memang belum dipenuhi nih ya, belum dilaporkan. Iya. Nah, tentunya wajib pajak yang mengikuti program ini akan mendapatkan tarif yang sangat ringan dong ya Mas ya. Betul. Nah, untuk tarifnya kira-kira gimana tuh Mas besarannya? Jadi untuk tarif sendiri itu berbeda ya antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Okay. Dan kenapa dianggap lebih ringan? Karena jika nanti suatu saat DJP menemukan harta yang belum diungkap atau belum dipenuhi kewajiban perpajakannya, maka dikenakan tarif paling tinggi Mbak. Nah, tapi untuk PPS ini dibikin skema tarif berdasarkan kebijakannya. Untuk kebijakan 1 sendiri itu tarifnya ada 3 jenis. Okay. Yang pertama dimulai dari 6%, 8% dan 11%. Nah, ini masing-masing punya ketentuan sendiri nih. Untuk yang 6% itu untuk harta yang direpatriasi dan juga harta yang berada di dalam negeri yang diungkap kemudian diinvestasikan di 3 jenis investasi. Okay. Pertama, surat berharga negara, yang kedua investasi di hilirisasi sumber daya alam, dan yang ketiga itu investasi di renewable energy, usaha renewable energy. Kemudian untuk tarif yang berikutnya adalah 8%. Ini khusus untuk ini kebijakan 1 ya, yang belum diungkap waktu itu. Nah, hartanya yang dikenakan untuk tarif 8% adalah harta dalam negeri berupa deklarasi dan juga harta luar negeri yang direpatriasi atau dibawa masuk ke Indonesia, tapi tidak diinvestasikan gitu. Dan tetap ada holding periodnya Mbak namanya. Jadi harta tersebut tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 5 tahun. Dan yang terakhir adalah tarif 11%. Ini untuk wajib pajak yang mengungkapkan hartanya yang berada di luar negeri, tapi sebatas deklarasi. Jadi dia hanya mengumumkan bahwa ada harta yang dimiliki di luar negeri tanpa harus membawa masuk ke Indonesia. Ini dikenakan tarif 11%. Nah, ini baru kebijakan 1. Kebijakan 2 ini khusus orang pribadi tadi ya. Perolehan hartanya dimulai dari 2016 sampai 2020. Sama tarifnya ada 3 kategori juga, dan ketentuannya juga hampir mirip dengan kebijakan 1. Yang pertama hanya tarifnya lebih tinggi Mbak. Jadi tarifnya dimulai dari 12%, 14% dan 18%. Untuk 12% tadi sama dengan yang tarif paling rendah di kebijakan 1, yaitu harta yang berada di dalam negeri dan juga di luar negeri yang direpatriasi atau dibawa masuk ke Indonesia, kemudian diinvestasikan di 3 jenis investasi, SBN, hilirisasi sumber daya alam, dan renewable energy. Kemudian yang kedua, tarifnya adalah 14%. Ini untuk harta yang berada di dalam negeri dan juga harta yang di luar negeri, kemudian direpatriasi atau dibawa masuk ke Indonesia. Holding periodnya juga 5 tahun, tidak boleh dibawa ke luar negeri selama 5 tahun. Jadi harus berada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah 18%, yang paling tinggi. Jadi yang 18% itu untuk deklarasi harta luar negeri. Jadi tidak harus dibawa masuk ke Indonesia. Makanya dia dikenakan tarif 18%. Tinggi gitu ya. Nah, tentunya wajib pajak berbeda-beda ini ya, karena dia harus mempertimbangkan nih mana yang menurutnya paling baik. Betul. Gitu. Jadi memang untuk tarifnya ini dibeda-bedakan ya Mas ya, sesuai dengan kelompok harta yang dimiliki oleh teman-teman semua. Gitu. Nah gitu. Setelah dijelaskan oleh Mas Asta tadi, tentunya Sobat Tangtim bisa menentukan dong ya, kira-kira Sobat Tangtim masuk ke kategori yang mana nih, menggunakan tarif yang mana jika nanti mau mengikuti program PPS ini. Gitu. Berarti untuk tarif yang lebih rendah itu untuk alumni TA ini ya Mas ya? Ya, memang sebelumnya dia mengikuti tax amnesty tapi ada harta yang lupa atau belum dilaporkan waktu tax amnesty. Oke. Nah selanjutnya untuk wajib pajak yang ingin mengikuti PPS ini kira-kira ada persyaratan tertentu nggak sih Mas yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Ya. Untuk persyaratan tentu ada, karena ini kan diatur berdasarkan undang-undang ya. Betul. Nah, untuk yang kebijakan 1 ini
untuk subjeknya ya Mbak ya, itu adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang sebelumnya dia telah mengikuti program tax amnesty atau program pengampunan pajak yang tahun 2016 sampai 2017. Jadi wajib untuk orang pribadi atau badan yang telah mengikuti tax amnesty ketika dia mau mengikuti PPS ini itu buktinya adalah surat keterangan tax amnesty. Kemudian yang kedua syaratnya harta yang diperoleh adalah harta yang diperoleh sebelum tahun 2015 atau cut off-nya di paling akhirnya 31 Desember 2015. Nah, kemudian yang ketiga basis datanya yang diungkap adalah harta yang memang belum diungkap waktu tax amnesty. Seperti itu. Terus untuk ketentuan lain semisal bedanya ini juga ya beda dengan tax amnesty. Kalau dulu tax amnesty ketika dia mengikuti pengampunan pajak itu ketika dia lagi diperiksa atau upaya hukum maka semuanya diberhentikan. Nah, ini kebalikannya kalau PPS. Jadi kalau dia masih menjalani proses pemeriksaan atau dia mengajukan upaya hukum seperti keberatan, banding atau dia sedang mengajukan restitusi, maka dari wajib pajaknya sendiri harus menghentikan dulu upaya hukumnya atau pemeriksaannya harus selesai dulu. Iya, baru dia bisa ikut PPS ini. Kalau masih dalam proses tadi, maka dia tidak bisa ikut PPS gitu. Itu untuk kebijakan 1 Mbak. Nah, kita lanjut untuk kebijakan 2. Untuk kebijakan 2 syaratnya tadi subjeknya adalah hanya orang pribadi. Orang pribadi. Jadi untuk badan dia tidak bisa ikut untuk kebijakan 2. Nah, syaratnya yang pertama harta yang diperoleh itu tahun 2016 sampai 2020. Jadi perolehan hartanya dibatasi di 5 tahun tersebut. Kemudian yang kedua, wajib pajak sudah harus melaporkan SPT tahunan tahun 2020. Gitu. Dan ketentuan lain juga sama dengan kebijakan 1 yaitu sedang tidak diperiksa atau sedang tidak mengajukan upaya hukum atau restitusi. Nah, itu persyaratan secara umum untuk mengikuti PPS ini, Mbak. Gitu. Nah itu dia tadi Sobat Tangtim ya, persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika Sobat Tangtim mau mengikuti program PPS. Jadi Sobat Tangtim harus memastikan bahwa Sobat Tangtim sudah memenuhi semua persyaratannya sebelum mengikuti program pengungkapan sukarela ini gitu. Nah selanjutnya nih, aku mau tanya, kalau WP yang mengikuti program pengungkapan sukarela itu apakah mereka memang tidak diperkenankan untuk melakukan pembetulan SPT tahunan, Mas? Ya, khusus untuk yang kebijakan 2 ya Mbak, orang pribadi nih. Ketika dia mau ikut PPS, maka di undang-undang tuh diatur. Jadi pembetulan yang disampaikan setelah undang-undang HPP diberlakukan, maka pembetulan apakah itu SPT 2016, 17 sampai 2020, maka dianggap tidak disampaikan. Seperti itu. Jadi tidak berlaku Mbak untuk pembetulannya. Iya. Itu untuk orang pribadi yang kebijakan 2. Gitu. Nah, tapi itu kan untuk SPT tahunan ya Mas ya? Iya. Untuk pembetulannya akan dianggap tidak disampaikan. Nah, kalau misalnya ada wajib pajak yang mengikuti program PPS, tapi ternyata setelah program PPS ini berakhir, belum semuanya nih hartanya diungkapkan, itu ada yang namanya pembetulan PPS nggak Mas? Ya, kalau untuk pembetulan PPS sendiri itu bisa dilakukan selama dia belum melewati batas akhirnya 30 Juni. Jadi untuk pembetulan sendiri itu dia tidak terbatas Mbak. Misal nih Mbak Nana punya harta mobil ya, mobil ada 5 misalnya. Jadi ketika diungkapkan di PPS tuh baru 3 nih. Nah, saya kurang 2 nih, belum melaporkan nih. Berarti dia bisa pembetulan lagi untuk submit lagi SPPH-nya untuk melaporkan 2 mobil yang tersisa. Nah, untuk pembetulan sendiri tidak terbatas, hanya dibatasi dengan waktu, yaitu 30 Juni 2022. Nah, kalau pembetulannya, dan juga ada namanya pencabutan Mbak, pencabutan SPPH. Nah, ketika wajib pajak itu menyampaikan pembetulan, tapi nilainya 0, maka itu
menunjukkan bahwa dia mencabut SPPH-nya atau dia tidak ikut PPS ini. Gitu. Jadi ketika dia mencabut SPPH-nya, maka dia tidak diperkenankan lagi untuk ikut PPS. Gitu. Cara mencabut SPPH-nya dengan mengisi hartanya dengan nilai 0. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya untuk program PPS ini itu menarik banget ya Mas ya buat diikuti oleh Sobat Tangtim, karena selain tarifnya yang ringan, tentunya ada beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh Sobat Tangtim apabila mengikuti program PPS ini. Iya. Nah, untuk manfaatnya nih apa aja nih Mas kira-kira? Sebelum kita berbicara manfaat, sebetulnya tujuan dari program PPS ini karena pemerintah atau DJP ya khususnya itu melihat bahwa kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya itu masih tergolong rendah. Jadi masih banyak harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Sedangkan data harta itu sebetulnya masuk di kita, Mbak. Jadi dari kantor pusat itu ada namanya data harta yang dibeli oleh wajib pajak. Nah, data itu kan nanti akan dikonfirmasi. Nah, dengan PPS ini sebetulnya kan dapat tarif yang tentunya lebih rendah daripada tarif umum jika dia dihimbau nantinya seperti itu. Maka dibuka selebar-lebarnya untuk mengikuti program PPS ini. Nah, manfaat lain adalah pertama ya tarifnya lebih rendah. Ketika dia mengikuti program PPS ini mendapatkan tarif lebih rendah daripada tarif umum. Khusus untuk yang kebijakan satu sebetulnya ada aturan khusus Mbak di Undang-Undang TA-nya. Jadi di Undang-Undang TA itu diatur bahwa jika terdapat harta baru yang belum diungkap dalam program tax amnesty, maka harta tersebut dianggap sebagai penghasilan, kemudian dikenakan dengan tarif yang paling tinggi sebesar 30%. Plus ada sanksi Mbak. Sanksinya lumayan, bukan lumayan lagi sih, sangat besar ya. Sanksinya 200%. Gede banget sih itu. Nah, dibanding dia mendapatkan tarif yang tinggi dan sanksi yang sangat berat, maka lebih rendah. Nah, itu mengikuti program PPS ini. Itu yang untuk kebijakan 1. Terus kebijakan 2 juga sama. Ketika dia tidak ikut PPS ini, suatu saat nanti ditemukan harta yang belum diungkap atau belum dilaporkan atas kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum ditunaikan, maka dia juga mendapatkan tarif yang paling tinggi plus sanksi keterlambatan pembayaran, sanksi KUP namanya. Terus yang kedua, untuk manfaatnya sendiri, untuk kebijakan 2 ya Mbak. Nah, atas harta yang diungkap itu dia tidak dapat diterbitkan ketetapan namanya Mbak. Atau ketetapan biasanya didapatkan melalui proses pemeriksaan. Nah, intinya dia di ketentuan bahwa harta yang diungkap tidak dapat diterbitkan ketetapan pajak. Terus yang ketiga, ada perlindungan data. Jadi atas harta yang diungkap itu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Seperti itu. Itu salah satu manfaat dari PPS. Mengikuti PPS gitu. Ya. Tuh, ternyata itu dia teman-teman ya Sobat Tangtim, manfaat apabila Sobat Tangtim mengikuti program PPS. Tentunya ini menguntungkan banget sih ya buat Sobat Tangtim semua. Gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih apa itu PPS, terus berapa sih tarifnya, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya, kemudian manfaat dari PPS ini. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau Sobat Tangtim mau ikut program pengungkapan sukarela ini? Untuk ikut PPS-nya gampang ya Mbak ya. Jadi sebetulnya di KPP Tangerang Timur juga kita membuka banyak layanan terkait PPS ini, karena kan PPS ini salah satu yang kita masif untuk promosikan karena waktunya sangat pendek dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, untuk pelaporannya sendiri itu menggunakan yang setiap tahun kita lakukan, yaitu login atau masuk ke dalam DJP online. Nah, di DJP online itu kan nanti semua menu layanan perpajakan nanti kedepannya akan menggunakan satu rumah, yaitu DJP online. Termasuk PPS ini. Nah, untuk Sobat Tangtim yang akan atau berminat atau berencana ikut PPS, maka bisa mengakses DJP online
login dengan NPWP dan password. Kemudian nanti di menu layanan itu ada menu PPS. Lapornya hampir mirip dengan pelaporan SPT tahunan dengan mengunduh e-form ya Mbak ya. Oh ya. E-formnya nanti berbentuknya SPPH namanya. Nah SPPH itu surat pengungkapan harta. Nah nanti diisi di situ harta yang diungkap, kemudian disubmit untuk diupload ke server dan nanti akan dihitung PPH-nya oleh sistem itu otomatis dan langsung juga bisa bikin kode billing untuk pembayaran. Kemudian setelah dibayar baru dilaporkan. Nah tapi banyak juga nih Mbak kayaknya yang memang masih bingung ya untuk pelaporan. Nah kita di KPP Tangerang Timur selain di kantor kita sudah punya layanan helpdesk ya. Helpdesk malah kita membentuk satgas tuh Mbak. Jadi setiap hari ada piket secara tatap muka, satgas PPS, kemudian ada juga yang secara online. Kemudian karena mendekati injury time, kita juga membuka layanan di luar kantor Mbak. Nah untuk sementara kita buka di 2 tempat. Yang pertama di Tang City Mall, itu buka setiap hari. Kemudian yang kedua di IKEA. Cuman untuk di IKEA layanan hanya dibuka untuk hari Jumat dan Sabtu aja. Sabtu aja ya. Iya. Oke, nah itu tadi ya Sobat Tangtim ya. Kalau Sobat Tangtim mau ikut program pengungkapan sukarela ini, bisa online aja melalui website DJP Online yang harusnya sih teman-teman udah familiar ya untuk lapor SPT tahunan setiap tahunnya tuh lewat e-filing. Tapi buat teman-teman yang masih bingung juga gimana caranya atau mungkin kurang familiar juga dengan website DJP Online, itu Sobat Tangtim bisa langsung aja datang ke KPP, bisa konsultasi juga melalui layanan WhatsApp dengan petugas helpdesk. Terus atau kalau misalnya KPP Tangtim kayaknya kejauhan nih atau nggak dapat antrian atau apa, nah bisa juga datang ke Tang City Mall, itu kita buka setiap hari, atau ke IKEA Alam Sutra di Jumat dan Sabtu gitu. Nah Mas Asta, ini kita mundur sedikit. Nah tadi kan di persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti program pengungkapan sukarela ini ada pembayaran PPH final ya Mas. Nah ini kayaknya Sobat Tangtim ada beberapa yang masih kurang familiar, masih kurang paham. Mungkin Mas Asta bisa berikan gambarannya sedikit gimana sih cara perhitungannya Mas? Ya, jadi ini intinya Mbak ya. Jadi pembayaran PPH finalnya itu. Nah, untuk tarif PPH final tadi perhitungannya sederhana. Untuk kebijakan 1 tentunya dihitung dari nilai harta bersih. Cuman ada perbedaan nih antara kebijakan 1 dengan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 dia tetap mengacunya terkait undang-undang TA. Jadi untuk harta bersih itu adalah nilai harta dikurangin dengan nilai hutang. Hutangnya diatur di undang-undang TA. Jadi untuk orang pribadi maksimal nilai hutang yang boleh dikurangkan itu 50%. Kemudian untuk badan itu 75%. Nah, berbeda dengan kebijakan 2. Untuk kebijakan 2 ini dasarnya dari pokoknya saja. Jadi nilai harta itu adalah dihitung dari nilai harta bersih ya. Itu dari nilai harta dikurangkan dengan pokok utang. Seperti itu. Nah, setelah dapat nilai harta bersih dikalikan dengan tarifnya sesuai dengan ketentuan yang kita itu ya, Mas, ya? Disebutkan sebelumnya seperti itu. Gitu. Oke, jadi gambaran singkatnya seperti itu ya Sobat Tangtim. Tapi kalau Sobat Tangtim masih bingung, Sobat Tangtim bisa datang ke KPP, bisa juga kalau emang males nih kemana-mana, bisa online aja lewat layanan WhatsApp yang akan dibalas oleh petugas helpdesk kita yang baik-baik ini. Gitu. Jadi sebetulnya untuk informasi PPS itu di media sosial kita ya, di Instagram official dari KPP Tangerang Timur di Pajak Tangtim. Betul. Itu banyak post terkait dengan PPS, baik itu post terkait dengan persyaratan tadi, terus kebijakan 1, kebijakan 2 itu seperti apa, dan juga sampai dengan nomor kontak center yang bisa dihubungi terkait dengan PPS itu ada di media sosial kita. Udah lengkap ya Mas? Udah lengkap sebetulnya. Tinggal buka aja Instagram Pajak Tangtim gitu. Oke Mas Asta, ini kita udah sampai di ujung acara nih. Kira-kira ada pesan-pesan gak nih yang ingin disampaikan kepada Sobat Tangtim semua?
untuk pesan ya Mbak ya. Iya, pesan aja. Untuk pesan nggak ada kata lain, segera ikut PPS karena ini tidak terulang lagi. Program seperti ini jarang ada ya Mbak di DJP karena ini juga waktunya sudah mendekati akhir batas waktu PPS yaitu 30 Juni. Maka bagi wajib pajak yang merasa nih belum melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya, apakah itu yang kebijakan 1 atau kebijakan 2, maka segera untuk ikut PPS dengan cara masuk ke DJP online, kemudian mengunduh SPPH-nya, membayar PPh final dan melaporkan PPS. Dan nanti akan mendapatkan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya. Betul nih Sobat Tangtim. Itu. Nah, Mas Asta, terima kasih banyak atas sharing dan penjelasannya terkait PPS ini. Semoga Sobat Tangtim semua udah ngerti lah ya, sehingga Sobat Tangtim ini buru-buru nih buat ikutan program pengungkapan sukarela ini. Iya, jangan sampai ada penyesalan. Karena kalau penyesalan tuh pasti di belakang, kalau di depan pendaftaran ya Mbak. Namanya pendaftaran, betul Pak. Oke, itulah tadi Sobat Tangtim penjelasan secara singkat terkait program pengungkapan sukarela. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini tinggal sebentar lagi nih, kira-kira tinggal 2 atau 3 minggu lagi ya teman-teman ya. Ungkapkan saja biar hati lega. Oke, sampai di sini dulu cerita Tangtim kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Tangtim semua yang mau mengikuti program pengungkapan sukarela. Sampai berjumpa kembali di cerita Tangtim episode selanjutnya.